ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله له الملك وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا والقرآن إماما يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitab al-hadis, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatu lil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu dzalika bisyarril masakin walhamdulillahi rabbil alamin. Para orang tua kami, ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang sholat subuh, Masjid Al-Falah, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini hari Jumat terakhir di tahun 2020. Minggu berapa, Bu? 22. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di tahun 2022. Sekarang kita sudah masuk tanggal 30 Desember. Jadi tinggal menghitung hari, Bu. Insya Allah nanti malam Sabtu, malam Ahadnya, maka akan masuklah tahun baru Masehi 2023. Begitulah nikmat Allah berikan kepada kita, Pak. Maka yang jelas pada pagi hari kita bersyukur kepada Allah dengan segala-galanya, memperbanyak kita ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dengan Allah hidupkan kita kembali pada subuh pagi ini, Pak. Dan banyak kita puji Allah yang mana harapan kita semuanya ketika nikmat ini masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu harus kita memperbanyak beramal dan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling baik ketika Allah berikan kepada diri kita masing-masing, dengan bisa kita beramal melaksanakan perintah Allah, karena kita sadar bahwasanya suatu saat lagi tak bisa kita lagi beramal, Pak. Sebagaimana ayat Al-Quran dibacakan Pak Imam Ghani, Pak. Ketika sudah nanti datang kematian, maka nanti kita sudah melihat, Pak, apa yang telah kita perbuat dan tasbih. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal minas shalihin. Jangan timbul nanti menyesal ketika kita sudah tiada lagi, Pak. Ingin kembali kita ke dunia ini, berbuat amal kita lihat perbuatan kita sudah kita dengar, tapi tak bisa lagi, Pak. Kenapa? Karena tak bisa lagi berbuat soleh, karena kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat yang dibacakan memang tadi, Pak, kalau kita hayati menangis di dalam hati kita, Pak, membayangkan apa yang sudah kita persiapkan bagi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bernikmat yang masih Allah berikan pada subuh Jumat ini, Pak. Harapan kita semuanya, ketika nikmat iman ini masih Allah berikan kepada kita, senantiasa kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, dan sholat subuh yang kita laksanakan pada pagi hari berjamaah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam yang pesan-pesan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kira hari ini kita berselawat, berzikir, berdoa kita kepada Allah, duduk bersimpuh kita di Al-Falah ini, Pak. Mudah-mudahan nanti ketika kembali kepada Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak berguna lagi kata Allah, yang mana harta, anak, dan kami yang kita adalah kecuali hati yang bersih dan adalah amal yang betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak lagi berselawat kepada beliau, kelak nanti Pak, hari ini kita berkumpul di Al-Falah, masih bisa melihat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya. Kelak nanti kita bertemu lagi Pak, mana jamaah Al-Falah ini? Mana bapak imam dulu yang mengamal kita pada sholat subuh? Mana bapak haji? Mana bapak tetangga kita, keluarga kita? Mudah-mudahan bertemu kita nanti di taman-taman surga Allah bersama dengan Rasulullah SAW. Subhanallah ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat wa sallallahu rahimakumullah. Yang ingin kami sampaikan, tausiah pengajian kita seperti biasa setiap pagi Jumat ini adalah 4 penghalang manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa bu? Kata Imam Al-Ghazali, ada 4 penyebab manusia itu malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali adalah seorang yang luar biasa taatnya ibadahnya kepada Allah. Jangankan yang wajibnya, yang sunnahnya, malah dia luar biasa ibadah kepada Allah. Maka dalam sebuah kitabnya yang berjudul Minhajul Abidin, dia terangkan itu ada penyebab-penyebab manusia akan lalai, akan malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan 4 ini nanti yang disampaikan kita termasuk, Pak. Kalau termasuk kita 4 kalau manusia ini yang lalai, yang enggan, tak mau beribadah kepada Allah, maka nanti tentulah kita akan jadi orang yang merugi, Pak. Merugi itu tentu tak akan merasakan kita kebahagiaan. Rugi kita dunia, terlebih nanti Allah berikan kita azab dan akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang menerangkan kepada kita, yang mana Imam seorang sufi luar biasa taatnya, tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah kitabnya yang katakan, antal maut qabla maut, matikalah dirimu sebelum datang kematian. Apa maksudnya Ustaz? Kalau mengingatkan kepada kita, matikalah kehidupan kita dunia ini selalu mencintai dunia, akan lebih banyaklah kita memikirkan hidup kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kata Imam Ghazali, ayat dan sekalian, penyebab penghalang manusia untuk lalai, untuk tak mau datang melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah. Yang pertama kata Imam Ghazali adalah hubbud dunia, seorang manusia yang terlalu cinta kepada dunia. Jadi membuat awak lalai, Pak, datang kamu siapa, terlalu sibuk awak dengan dunia ini, Pak. Datang suara azan, salatu khairum minan naum. Nanti lebih baik solat daripada tidur. Kalau mana itu dia ambil selimutnya, dia ambil selimut disentak gulung sebentar. Akhirnya ketika sudah imam baca assalamualaikum warahmatullahi, di situ masih malam, Pak. Apalagi kalau dari malam, hujan tengah malam, 4 jam setengah 2 kami bangun, masya Allah luar biasa hebatnya, Pak. Berpati itu masya Allah dengan betul. Kalau pikir-pikir malam dari rumah Allah, Pak, takkan bangun kita pagi subuh ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah masih bukakan mata kita dengan ayat tadi menembus tadi.
Maka ini iman yang pertama yang kita jaga, Pak. Ketika dalam hidup dunia ini Imam Ghazali ingatkan kepada kita, penyebab manusia ini nanti lalai, tak mau datang kepada Allah, tak mau melaksanakan perintah Allah, sibuk dengan dunia ini, Pak. Banyak alasannya. Ngantuk baru subuh, Pak. Besok kerojo banyak dari kerojoan. Bekok payawan kerojo ngantuk, tak selesai kerojo banyak alasan kita. Sementara dunia ini sudah beringatkan kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh dunia ini ayah dan ibundaku sekalian hanyalah persinggahan atau permainan sesaat. Yang nama sesaat itu takkan pernah selamanya. Nama sesaat sebentar, masalahnya sebentar. Saat itu tak lama, Pak. Kapan kita akan kembali kepada Allah? Ketika roh ini sudah dicabut oleh Allah melalui malaikat pencabut nyawa. Tak ada oleh Pak. Harta banyak, rumah bertingkat, uang berlipat, mobil berkilat. Ketika sudah datang kematian, sudah tahu kita apa. Tak ada lagi guna semua yang kita miliki dunia ini. Tapi ketika dalam hidup dunia ini, ketika kita pergunakan untuk beriman, beramal, ibadah, Pak. Ketika sholat panggil Allah, Allah panggilkan kepada kita, bisa kita temui, kita ikuti, kita panggil Allah. Itulah salah satu yang kita belajar dalam hidup dunia. Karena banyak hari ini, Pak, kalau kita pikir-pikir berlaku dalam sholat 5 waktu semalam, Pak. Jadi berhalang orang-orang tak sholat ini banyak alasannya, korojola, memikirkan inilah, itu banyak. Sementara kalau kita pikir betul-betul ibadah 24 jam semalam Allah berikan kita waktu, Pak, berapa lama sholat 5 waktu semalam. Apalagi kalau sholat subuh, tak sempat kita berjemaah. Kamu telah ambil jadwal tadi, Pak. Imam tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru terbangun pamannya, Pak. Tengok angin dari tangan kanan, ambil untuk 2 rakaat sholat subuh, bacalah surah yang langganan. Kalau subuh awak kan ngantuk betul-betul, Pak. Apa dibaca? Surah Al-Kautsar, surah Al-Ikhlas. Kira-kira berapa menit untuk sholat subuhnya, Bu? 5 menit. Kira lama tu. Boleh dites, Pak. Sholat sunnahnya kadang datang kamu saya jumpa Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kadang-kadang 3 menit selesai. Tak lama, Pak. Kalau berjamaah kita tadi mulai dari rumahnya dapat imamnya baca. Jika sudah sejadah, tak panjang 15 ayat pertama dan 15-30 ayat. Paling lama 15 menit. Itu tadi berkaitan dengan kelahiran dihayati, diulang-ulang ayat-ayat yang bisa menenangkan hati kita, membuat diri kita ini semakin sadar. Kalau ayat-ayat Quran itu Pak, surah kita saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Jadi tak ada lagi kuasa yang Esa, bedanya Allah.